hari ini aku bisa bertemu dengan kalian semua. Ada Kak Sarma tetap menemani aku, ada Kak Gagas. Nah, hari ini Kak, kita akan belajar tentang apa arti kata damai. Sudah pernah dengar? Kalau kita ketemu dengan seseorang, Shalom. Oh iya. Nah, suka pernah dengar ya? Sering ya? Oh, di gereja kita Shalom. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa arti kata Shalom. Tapi sebelumnya kita mau bakar semangat kita karena di dalam rumah kita tentu harus ada damai sejahtera antara papa, mama, kakak, dan adik. Yesus sayang semua. Sama-sama bangkit berdiri ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Katakan sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang. Sekali lagi Kak sama sayang papa. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk Kak Gagas, Kak Sarma. Bapak di surga, sore hari ini kami mau belajar arti kata damai. Kami juga mau belajar bagaimana menjadi anak-anak Allah yang membawa damai kemanapun kami pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Gagas, Iya, Amelda. pernah kehilangan sesuatu nggak? Pernah. Kehilangan apa? Handphone. Wow. Waduh, handphone pernah hilang. Gimana perasaannya kalau handphonenya hilang? Rasanya tuh panik, takut, cemas, dan lain-lain. Gemeteran nggak? Gemeteran juga. Iya. Takut nggak punya handphone lagi? Iya, takut dimarahin orang tua gitu. Oh iya, karena handphonenya masih dibelikan Dibelikan papa mama mama. ya, karena Kak Gagas masih sekolah. Nah, Kak Sarma pernah nggak rasa hatinya tuh jengkel, terus kayak bingung mau ngapain karena bertengkar sama kakak? Pernah kan Alda? Sering bertengkar? Sering, tapi dulu. Oh, dulu Tapi ya. sekarang sudah enggak. Wah, gimana caranya supaya nggak terus bertengkar? Aku sama kakak aku kita ngobrol. Jadi, oh ternyata masalahnya ini dibicarakan dengan baik-baik. Dibicarakan ya Kak, jadi harus diutarakan. Diutarakan. Nggak Jadi, boleh nggak simpan disimpan. dalam hati ya Kak. Adik-adik, Kak Gagas pernah merasakan hatinya kayaknya nggak damai, bingung, panik. Sementara Kak Sarma juga rasanya kayaknya jengkel ketika bertengkar dengan kakaknya. Perasaan itu bisa membuat damai kita menjadi hilang. Tetapi apa sih arti kata damai? Nah, arti kata damai dalam bahasa aslinya itu adalah shalom dari bahasa Ibrani. Nah, Kak Melda juga baru belajar lebih lagi tentang arti kata ini, Kak. Nah, adik-adik, kalau dalam bahasa aslinya, damai itu diceritakan seperti ini, digambarkan, Kak. Ada satu gembala punya 100 ekor domba, terus di sore hari waktu dombanya digiring pulang ke kandangnya, ternyata ada satu domba yang hilang. Wow. Iya. Nah, gembala itu kan pasti mencari dong. Iya. Dan dia akan meninggalkan yang 100 ini di tempat yang aman. 99. 99. Kan tadi 100 dikurang 1, sisanya 99. Tapi dia tidak akan pulang sebelum yang satu domba
itu ditemukan, Kak. Wow. Nah, waktu menemukannya pasti dia ada rasa bahagia dan karena dombanya sudah lengkap jadi 100. Damai itu digambarkan seperti itu. Ada satu lagi. Gimana tuh, Kak? Kalau kita bangun rumah, kan kita bangun pakai batu bata ya. Iya. Terus kan si tukangnya itu kan membuat satu bata. Nah, kalau ada bagian yang batu batanya itu kosong, itu digambarkan tidak ada damai. Nggak lengkap ya, Kak? Ya? Tidak lengkap. Jadi harus dilengkapi supaya bangunannya jadi utuh. Ya. Jadi bentuk rumah yang bagus. Iya, Bapak tukangnya harus memperbaiki kembali. Betul. Iya. Jadi damai itu digambarkan ketika sesuatu itu lengkap. Utuh, lengkap ya. Ketika kita punya sesuatu lengkap. Nah, kalau hari ini kamu dan saya belum punya mobil, belum punya pesawat jet, Iya. kamu belum punya handphone mahal, bukan berarti kamu dan saya tidak punya damai. Karena yang akan melengkapi damainya hati kita adalah kehadiran Tuhan Yesus. Tidak peduli kamu orang kaya atau orang miskin, kamu punya sesuatu atau tidak punya sesuatu. Tapi damai itu akan ada di hati kita kalau ada Yesus di dalam hati kita. Kenapa ada Yesus di hati kita baru kita rasa damai, Kak? Kenapa, Kak? Karena buka dulu di Alkitab. Iya, Oke. betul. Yesaya 9 ayat berapa, Kak Gagas? Berapa ya? Coba kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Betul, Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Ayat 6-nya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Adik-adik luar biasa, kitab Yesaya menceritakan bahwa nanti akan lahir seorang anak yang akan disebut Raja Damai. Raja Damai. Siapa anak itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, keren banget ya. Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dan firman Tuhan tadi katakan, damainya tidak akan pernah hilang sampai kapanpun dan tidak berkesudahan. Itu artinya damainya akan selalu ada di hati kita kalau Tuhan Yesus sendiri ada di hati kita. Nah, adik-adik, jadi Kak Sarma, Kak Gagas, tadi kita sudah mulai mengerti ya, damai itu artinya lengkap. Nah, hidup kita tidak lengkap kalau tidak ada Tuhan Yesus di hati kita. Iya. Jadi kalau sekarang bertengkar, kalau Yesus ada di hati kita, kita harusnya tidak bertengkar Iya. lagi. Kalau tadi kehilangan handphone, setelah dicari tidak ketemu dan hilang, harusnya kita tidak usah bersedih berlama-lama. Iya. Karena Yesus sudah cukup bagi kita. Pelajarannya adalah Kak Gagas tidak boleh lagi menaruh handphone itu sembarangan. Oke. Adik-adik, Tuhan Yesus Raja Damai. Dia yang akan memberi damai untuk kamu dan saya di masa pandemi corona seperti ini. Jadi ketika kita tidak bisa keluar rumah, kita ada di rumah, mungkin kita pernah takut akan terpapar virus corona, tidak perlu takut. Yesus adalah Raja Damai. Nah, Kak, karena Yesus Raja Damai, Dia mau melengkapi hidup kita supaya kita punya hubungan yang baik dengan Allah Bapa. Karena kalau kita masih terus ada di dalam dosa dan tidak ada yang menebus dosa kita, maka hubungan kita dengan Allah Bapa itu jadi tidak lengkap. Tidak ada damai karena ada dosa. Jadi yang menghilangkan damai adalah dosa, Kak. Nah, Yesus hadir, diutus Allah Bapa supaya kita menjadi lengkap. Karena Yesus Raja Damai, karena itu kita pengikutnya pun harus membawa damai kemanapun kita pergi. Kak, boleh nggak dibaca di dalam Matius 5 berapa, ayat Kak? 9. Matius. Oke, Matius 5 Ayat 9. ayat 9 ya, Kak. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi Kak, lebih kencang Kak. Oke. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Adik-adik, siapapun kamu, apapun latar belakang keluargamu, kalau kamu membawa damai, kamu adalah orang yang paling bahagia sedunia dan kamu dapat disebut anak-anak Allah. Wah, luar biasa ya Kak. Aduh, aku sampai kayak mau berjuang deh aku ya, mau bawa damai. Walaupun kadang kita gagal ya Kak ya, ketika kita bertengkar, kita tidak menyelesaikan dengan baik-baik, kita mungkin jadi marah ya kan, atau kehilangan handphone jadi marah-marah, ngamuk-ngamuk minta beliin handphone, nggak boleh begitu ya Kak ya. Nah adik-adik, yuk kita mau jadi orang yang paling bahagia di dunia ini karena kita mau menjadi pembawa damai seperti Yesus sudah menjadi Raja Damai dalam kehidupan kita. Karena dengan begitu kita pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Kak Gagas mau disebut anak Allah? Oh dong. Kak Sarma? Mau banget. Oke, kalau begitu kamu dan saya sama-sama berjuang menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Kita berdoa, nanti Kak Sarma boleh berdoa ya, supaya kita belajar menjadi pembawa damai. Oke, ayo kita tutup Alkitabnya, kita lipat tangan kita. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami belajar tentang shalom atau damai sejahtera. Kami belajar Tuhan untuk melengkapi hidup kami dengan kehadiran Tuhan Yesus di hidup kami, di hati kami, sehingga kami bisa menjadi pembawa damai dan bisa disebut sebagai anak-anak Allah yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, Kak Melda akan mengajak kalian untuk melihat sebuah eksperimen yang sederhana yang bahan-bahannya bisa kamu dapatkan di dapur Mama. Nah, Kak Sarma dan Kak Gagas sebenarnya juga belum tahu aku mau bikin apa. Jadi, kita memerlukan 2 buah telur, 3 toples berisi air, dan garam Kak. Ini garam di dapur ya? Garam di dapur ya buat masak, dan ini kalian boleh pakai sendok ataupun pengaduk ya. Kita akan melihat kalau telurnya ini dimasukkan ke toples yang pertama, bagaimana dan apa yang terjadi. Pelan-pelan ya. Oh, Jatuh. Tenggelam ya. Nah, bagaimana kalau toples yang kedua, Kamelda akan tuangkan garam. Oke. Ya. Oh, cukup Banyak ya juga Kamel? Boleh, cukup banyak. Sampai airnya agak keruh-keruh. Iya sih. Ya. Aku masukin ya. Diaduk nih Kamelda ya. Sampai habis Kak? Hancur? Iya. Habis itu Kamelda minum ya? Enggak. Tapi kalau kakak-kakak tahu nggak, ketika kita diare, pertolongan pertama kalau kita belum bisa ke dokter, itu membuat cairan oralin. Oralin. Nah, itu bisa dikasih garam, air hangat ya. Iya. Sama gula Kak? Sama gula sedikit. Dan itu akan membantu supaya kita lebih. Oke, aku tambahin dikit lagi ya. Oke. Banyak kok stoknya ya Kak? Oke, diaduk lagi. Apa yang akan terjadi? Apakah telurnya akan tetap tenggelam atau tidak? Nah, adik-adik terus, ya Kak Sarma boleh nggak Kita tambahin tambah ya, sedikit ya Kamelda garamnya ya. ya? Aduk. Oke, Oke, aduk lagi oke. Kamelda. Nah, kalian aduk sampai garamnya larut. Oke, kita tunggu. Taruh atas ini aja Kak. Oke, terima kasih Kak Sarma. Kita tunggu sebentar ya, Iya. sampai airnya lebih tenang sedikit. Apa yang akan terjadi? Kita lihat. Ini benar Kak, deg-degan ya. Kita coba lagi. Oke, pelan-pelan. Oh, beda. Telurnya mengambang ya Mengambang. Kak ya. Lihat, perhatikan yang di sini, yang di sebelah kiri Kamelda, telurnya tenggelam. Tapi setelah air yang di tengah diberi larutan garam, jadi telurnya mengambang. Nah, kalau aku tambahin air, kira-kira dia akan tenggelam atau tetap mengambang ya? Oke. Kita tambahin air sedikit demi sedikit ya adik-adik ya. Kita lihat.
Oh. Masih mengambang dia. Oh, pelan-pelan lalu turun. Oh. Ada di tengah Di ya. tengah-tengah. Wow. Jadi tidak mengambang lagi. Iya, Beda ya yang tadi. paling atas ya. Betul. Atas. Aku tambahin dikit lagi. Sekarang di Di tengah. tengah-tengah. Nah, adik-adik bisa coba lakukan ini karena ini adalah hal yang mudah. Setelah mencoba dan kalian berhasil, kalau gagal coba lagi saja karena kita juga melakukannya kan. Ya. Gagal coba lagi. Sama seperti hidupmu dengan saya. Kalau hari ini kita berbuat dosa, jangan putus asa. Teruslah berjuang untuk tidak melakukan dosa lagi sampai kamu dan saya sempurna seperti Bapa di surga dan serupa seperti Tuhan Yesus. Terima kasih sudah menonton eksperimen kami. Kita akan ketemu sesaat lagi. Jadi Kak Gagas, Kak Sarma, kita udah ngerti ya apa arti kata shalom. Nah adik-adik, sekarang kamu sudah tahu apa arti kata shalom. Jadi juga nggak boleh ya sembarangan kalau kita berbicara, tentu setiap perkataan kita harus membawa shalom, membawa damai sejahtera. Jesus in me, I have peace ya. Ketika ada Yesus, ada damai di hati kita. Ketika ada Yesus, ada sukacita di hati kita. Karena Tuhan Yesus cinta kita melebihi apa yang ada di dunia ini. Adik-adik, kita jumpa lagi di Kids Corner berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have